Hello parents, kali ini kita bahas topik penting yang sering terlewat, kecerdasan emosional anak. Ternyata, 90% kesuksesan anak di masa depan ditentukan oleh EQ, bukan cuma IQ. Banyak orang tua tanpa sadar mengabaikan aspek ini, padahal dampaknya luar biasa untuk masa depan anak. Di video ini, saya akan bagikan checklist praktis yang bisa langsung parents pakai di rumah. Yuk, kita kupas tuntas cara membangun fondasi emosi yang kuat untuk si kecil. Langsung dari rumah. Sebagai orang tua, kita tentu ingin yang terbaik untuk buah hati kita. Salah satu aspek penting yang seringkali terlupakan adalah kecerdasan emosional atau EQ. Langkah pertama yang krusial adalah mengenali tanda-tanda EQ rendah pada anak sejak dini. Deteksi dini memungkinkan kita untuk memberikan dukungan dan bimbingan yang tepat, membantu anak tumbuh menjadi individu yang seimbang dan bahagia. Apakah anak sering tantrum berlebihan, bahkan untuk hal-hal kecil? Atau apakah ia sulit mengatur emosinya, mudah sekali marah, sedih, atau frustrasi? Jika ya, itu adalah alarm penting yang perlu kita perhatikan dengan seksama. Perubahan suasana hati yang drastis dan kesulitan mengendalikan diri bisa menjadi indikasi adanya masalah dalam pengelolaan emosi. Perhatikan juga dengan seksama jika anak kesulitan mengekspresikan perasaan dengan kata-kata. Apakah ia cenderung menarik diri atau kesulitan menjelaskan apa yang sedang ia rasakan? Misalnya saat sedih atau marah, ia hanya diam membisu atau menangis tanpa bisa menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi. Kemampuan untuk mengartikulasikan emosi adalah fondasi penting dalam membangun hubungan yang sehat dan mengatasi konflik. Apakah anak mudah menyerah saat menghadapi tantangan, bahkan sebelum mencoba menyelesaikannya? Kurangnya ketekunan dan daya juang juga perlu perhatian khusus. Anak-anak dengan IQ yang baik biasanya memiliki kemampuan untuk bangkit kembali setelah mengalami kegagalan. Kurangnya empati, seperti terlihat cuek atau tidak peduli saat temannya sedang sedih atau mengalami kesulitan, bisa jadi sinyal IQ yang belum terasah dengan baik. Empati adalah kemampuan untuk memahami dan merasakan apa yang dirasakan orang lain, yang sangat penting dalam membangun hubungan sosial yang positif. Apakah anak cenderung impulsif, misalnya sering merebut mainan dari teman, atau bahkan memukul saat sedang marah? Perilaku impulsif menunjukkan kurangnya kemampuan dalam mengendalikan diri, dan juga butuh bimbingan regulasi emosi yang tepat. Semua tanda-tanda ini adalah sinyal penting agar kita sebagai orang tua segera membantu anak mengenali, memahami, dan mengelola emosinya dengan cara yang sehat dan konstruktif. Semakin cepat kita mendeteksi tanda-tanda IQ rendah, semakin mudah pula kita memberikan intervensi yang efektif. Jangan pernah abaikan tanda-tanda ini, parents. Peran kita sebagai orang tua sangatlah krusial dalam membantu anak mengembangkan IQ yang optimal. IQ yang kuat adalah bekal utama bagi anak untuk menghadapi berbagai tantangan dan meraih kesuksesan di dunia yang semakin kompleks ini. Dengan IQ yang baik, anak akan mampu membangun hubungan yang sehat, mengatasi stres, dan mencapai potensi penuhnya. Saatnya jadi detektif emosi di rumah. Lakukan observasi harian, catat situasi yang memicu emosi anak, dan bagaimana ia bereaksi. Coba tes kecil, misal batasi waktu main game, lalu amati responsnya. Perhatikan juga interaksi anak dengan saudara atau teman. Apakah ia bisa berbagi, menyelesaikan konflik, atau menunjukkan empati? Catat temuan positif dan area yang perlu perhatian. Gunakan jurnal atau catatan di handphone agar mudah evaluasi. Ingat, setiap anak unik, fokus pada kebutuhan emosional anak sendiri. Observasi ini jadi dasar strategi pengembangan EQ anak. Jangan menghakimi, kumpulkan data seobjektif mungkin. Yuk, mulai jadi detektif emosi andal untuk buah hati kita. Salah satu kunci membangun IQ anak, atau kecerdasan emosional anak, adalah dengan memberikan perhatian penuh pada perasaan mereka. Ini adalah fondasi penting yang akan membantu mereka tumbuh menjadi individu yang seimbang dan mampu mengelola diri dengan baik. Adalah validasi emosi. Validasi emosi berarti mengakui dan menerima perasaan anak, apapun itu. Ini bukan berarti kita harus selalu setuju dengan apa yang mereka lakukan, tapi lebih kepada memahami mengapa mereka merasa seperti itu. Hindari kalimat seperti, "Jangan nangis." Kalimat ini meskipun sering diucapkan dengan maksud baik, justru meremehkan perasaan anak. Seolah-olah perasaan sedih itu tidak boleh dirasakan. Atau, gitu aja kok marah. Ungkapan seperti ini membuat anak merasa bersalah karena memiliki perasaan tertentu. Mereka jadi ragu untuk mengungkapkan apa yang mereka rasakan di kemudian hari. Semua emosi anak valid.
Tidak ada emosi yang salah, baik positif maupun negatif. Emosi seperti senang, sedih, marah, takut, semua adalah bagian dari pengalaman manusia. Jika kita menolak emosi anak, kita secara tidak langsung mengajarkan mereka bahwa perasaan mereka tidak penting. Mereka bisa bingung tentang apa yang mereka rasakan dan mengapa mereka merasakannya, dan sulit mengelola perasaan di masa depan. Mereka mungkin kesulitan untuk mengenali, memahami, dan mengatur emosi mereka sendiri. Terima dulu emosinya tanpa menghakimi. Dengarkan dengan penuh perhatian, tunjukkan empati, dan biarkan mereka tahu bahwa Anda ada untuk mereka. Bantu anak menamai emosi, karena seringkali anak-anak belum memiliki kosakata yang cukup untuk mengungkapkan apa yang mereka rasakan. Misal, kakak kecewa ya karena kalah main. Dengan memberi nama pada emosi mereka, kita membantu mereka untuk lebih memahami diri sendiri. Validasi bisa dengan kalimat yang menunjukkan bahwa kita memahami apa yang mereka rasakan. Mama lihat kamu marah banget ya karena kuenya jatuh. Wajar kok. Kalimat ini menunjukkan bahwa kita mengakui perasaan mereka dan bahwa perasaan itu valid. Tunjukkan bahwa kita memahami perspektif mereka, bahkan jika kita tidak setuju dengan tindakan mereka, dan menerima perasaannya. Ini akan membuat mereka merasa aman dan dicintai, apapun yang mereka rasakan. Validasi emosi bukan berarti membenarkan perilaku negatif. Penting untuk diingat bahwa validasi emosi berbeda dengan membenarkan perilaku. Jika anak marah lalu memukul, kita tetap perlu menetapkan batasan yang jelas. Katakan, Mama tahu kamu marah, tapi memukul itu nggak boleh. Kita mengakui perasaannya, tapi juga menjelaskan bahwa ada batasan yang tidak boleh dilanggar. Emosinya diterima, perasaannya diakui, perilakunya diarahkan. Dengan cara ini, kita membantu anak untuk belajar mengelola emosi mereka dengan cara yang sehat dan bertanggung jawab. Anak belajar mengekspresikan emosi dengan cara yang sehat, tanpa menyakiti diri sendiri atau orang lain. Praktikkan validasi setiap hari, parents. Ini adalah investasi jangka panjang untuk kesehatan mental dan emosional anak Anda. Anak belajar dari meniru orang tua, termasuk soal emosi. Tunjukkan cara mengelola emosi dengan sehat. Misal, hari ini ayah capek, butuh istirahat sebentar ya. Anak mereka bereaksi kita saat stres atau marah, jadi pastikan kita memberi contoh yang baik. Jika kita khilaf, jangan ragu minta maaf ke anak. Ini mengajarkan tanggung jawab dan kerendahan hati. Dengan memodelkan pengelolaan emosi, anak belajar kosakata dan cara mengekspresikan perasaan. Tidak ada orang tua sempurna, tapi kita bisa terus belajar. Jadilah role model emosi yang positif setiap hari. Anak adalah cermin kita, apa yang kita lakukan, itu yang mereka tiru. Yuk, jadi contoh terbaik untuk mereka. Coba ritual refleksi emosi sebelum tidur, cukup 5-10 menit. Tanyakan, hari ini gimana perasaannya? Atau ada yang bikin senang atau sedih? Dengarkan tanpa menghakimi, bantu anak menamai emosinya. Gunakan emotion wheel atau kartu emosi agar lebih seru, terutama untuk anak kecil. Orang tua juga bisa berbagi perasaan, misal, Mama senang waktu kita main bareng. Ini membuat anak nyaman terbuka dan belajar bahwa semua orang punya emosi. Jadikan refleksi ini rutinitas spesial setiap malam. Anak akan terbiasa sadar dan mampu mengelola emosinya. Investasi kecil ini berdampak besar untuk masa depan anak. Saat emosi anak meluap tak terkendali, seperti gunung berapi yang siap meledak, sebagai orang tua, kita sering merasa bingung dan kewalahan. Kita mungkin bertanya-tanya, bagaimana cara terbaik untuk merespon? Bagaimana cara membantu anak kita melewati badai emosi ini dengan aman dan belajar mengelola perasaannya di masa depan? Salah satu teknik yang bisa dicoba adalah teknik CALM. Ini adalah singkatan yang mudah diingat untuk 4 langkah penting: connect, affirm, listen, dan mirror. Teknik CALM ini adalah cara yang efektif untuk membantu anak menenangkan diri dan merasa dipahami. Connect, langkah pertama adalah membangun koneksi. Sejajarkan posisi tubuh Anda dengan anak, tatap matanya dengan lembut, dan berikan sentuhan menenangkan seperti menggenggam tangannya atau mengusap punggungnya. Sentuhan fisik yang lembut dapat membantu menenangkan sistem saraf anak dan membuatnya merasa lebih aman. Affirm, validasi perasaan anak. Biarkan anak tahu bahwa Anda memahami apa yang dia rasakan, meskipun Anda tidak setuju dengan perilakunya. Contohnya, katakan, Mama lihat kamu marah, ya. Dengan mengakui perasaannya, Anda membantu anak merasa didengar dan dipahami. Ini adalah langkah penting dalam membangun kepercayaan dan membantu anak belajar mengelola emosinya. Listen, dengarkan dengan penuh perhatian tanpa memotong pembicaraan atau menghakimi. Biarkan anak mengungkapkan semua yang ingin dia katakan, meskipun sulit untuk didengar.
Mirror, ulangi dengan kata-kata sendiri apa yang Anda dengar dari anak. Ini menunjukkan bahwa Anda benar-benar mendengarkan dan memahami perspektifnya. Misalnya, Anda bisa berkata, "Jadi kamu marah karena adik merebut mainan ya?" Dengan memvalidasi perasaannya, anak merasa dimengerti dan lebih mungkin untuk tenang. Teknik calm membangun kepercayaan dan keterbukaan antara orang tua dan anak. Ini menciptakan lingkungan yang aman bagi anak untuk mengeksplorasi dan mengungkapkan emosinya. Selain itu, ada banyak aktivitas harian sederhana yang dapat membantu mengasah kecerdasan emosional anak, seperti morning mood check, di mana anak dapat mengidentifikasi dan mengungkapkan perasaannya setiap pagi. Gratitude practice, atau latihan bersyukur yang membantu anak fokus pada hal-hal positif dalam hidupnya. Dan problem solving corner, tempat anak dapat belajar memecahkan masalah secara kreatif dan konstruktif. Bacakan buku cerita yang menarik tentang emosi, lalu diskusikan bersama karakter, perasaan, dan solusi yang mereka temukan. Ajarkan teknik pernapasan sederhana seperti pernapasan perut untuk membantu anak menenangkan diri saat merasa stres atau cemas. Aktivitas-aktivitas ini tidak hanya seru, tetapi juga sangat efektif dalam mengasah EQ anak, membantu mereka mengembangkan keterampilan penting untuk kehidupan. Praktikkan teknik dan aktivitas ini secara konsisten sebagai bagian dari rutinitas harian Anda untuk hasil yang maksimal dan berkelanjutan. Ada banyak cara seru dan kreatif untuk membangun EQ anak. Kuncinya adalah menemukan aktivitas yang cocok dengan minat dan kepribadian anak Anda. Yuk, mulai dari yang sederhana dulu, dan saksikan bagaimana anak Anda tumbuh menjadi individu yang lebih bahagia, lebih sehat, dan lebih sukses. Agar semua tips tadi konsisten diterapkan, gunakan checklist mingguan. Pertama, observasi, catat perkembangan emosi anak setiap minggu. Kedua, implementasi, pilih 1-2 teknik untuk difokuskan selama seminggu, misal validasi emosi dan refleksi malam. Ketiga, evaluasi, di akhir minggu, review apa yang berhasil dan tantangannya. Libatkan pasangan atau keluarga agar jadi tim solid. Jangan terlalu keras pada diri sendiri jika belum maksimal. Besok coba lagi. Rayakan setiap kemajuan kecil, baik pada anak maupun diri sendiri. Checklist ini jadi kompas agar kita tetap on track. Nikmati prosesnya. Setiap langkah berarti. Tujuan kita anak yang cerdas, emosional, tangguh, dan bahagia. Dengan konsistensi, parents bisa jadi arsitek EQ anak yang handal. Itulah 7 langkah praktis membangun kecerdasan emosional anak di rumah. EQ bukan bakat bawaan, tapi keterampilan yang bisa dilatih. Mulai dari 1 teknik yang paling mudah diterapkan hari ini. Share di komentar teknik mana yang parents coba duluan. Jangan lupa like, subscribe, dan share video ini ke teman atau keluarga lain. Sampai jumpa di video berikutnya. Parents, tetap semangat mendidik generasi cerdas emosi.